Usai pengumuman dari Barreskrim Polri soal status ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, apakah dapat menghentikan polemik yang muncul? Kita bahas bersama Muhammad Taufik, penggugat ijazah Jokowi dan Pengadilan Negeri Solo, dan Sekjen Barisan Relawan Jokowi Presiden Bara JP Rally Regan. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam ya. Saya ke Pak Taufik dulu. Pak Taufik, Ya. Ini ijazah Jokowi dinyatakan asli oleh Barreskrim. Hasil ini bisa Anda terima? Jadi begini, kalau di dalam sistem peradilan pidana, pernyataan laboratorium forensik Mabes Polri itu bagian dari salah satu alat bukti sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 184 KUHP, dan itu nanti tetap diuji di depan persidangan. Seberapapun banyaknya pernyataan atau alat bukti dari Mabes Polri, kalau itu satu kesatuan membuktikan tentang ijazah, maka itu tetap disebut sebagai salah satu alat bukti. Begitu, Mbak. Jadi menurut Anda ini belum ending ya? Masih panjang? Belum. Karena begini, persidangan perdata dengan persidangan perkara pidana itu berbeda. Jadi persidangan perdata itu kan apalagi gugatan ini perbuatan melawan hukum itu kan setidaknya terdiri dari 4 unsur. Satu, adanya perbuatan melawan hukum, kemudian adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya kausal relasi antara penggugat dan tergugat. Jadi masyarakat jangan mempersepsikan perkara ini dengan perkara pelaporan polisi. Tetapi saya mengatakan ini bisa jadi momen bagi tergugat untuk menjadikan alat bukti ini membawa ke persidangan. Begitu Mbak, yang prosedur yang benar. Ya. Pada intinya Anda masih mencurigai keaslian ijazah Jokowi? Persoalannya bukan mencurigai atau tidak mencurigai, tetapi kita harus sepakat bahwa hukum positif kita, pembuktian yang paling kuat itu apa yang saksi, apa yang ahli terangkan di depan persidangan. Begitu Mbak, mekanisme di dalam sistem peradilan pidana memang seperti itu. Oke, yang baik. ini adalah perkara gugatan perdata, begitu Mbak. Baik, saya ke Pak Regan. Pak Regan, ini tampaknya episodenya masih panjang. Meski ijazah Jokowi sudah dinyatakan asli, Anda bagaimana surat Anda kepada pihak-pihak yang masih meragukan keaslian ijazah Jokowi? Ya, saya rasa proses hukum apa yang terjadi ya, laporan saudara Egy Sujana dan kawan-kawan di Barreskrim sudah diproses. Hari ini Barreskrim Dirtipidum sudah menjelaskan bahwa hasil lapor ijazah Pak Jokowi sudah dinyatakan 100% asli. Artinya proses hukum yang ada laporan Pak Jokowi atau yang lain yang ada di Polda Metro Jaya atau di Polres bisa dilakukan. Karena apa? Barreskrim hari ini sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu 100% asli. Nggak ada alasan lagi kawan-kawan penegak hukum di Polda Metro Jaya untuk tidak memproses hukum saudara Roy dan kawan-kawan. Ini terang dan jelas ya, aparat penegak hukum yang ada di Republik kita hari ini adalah Polri, Kejaksaan, Pengadilan. Nah, hari ini pihak Barreskrim Dirtipidum sudah menjelaskan tadi bahwa hasil lapor 100% ijazah Pak Jokowi melalui dicek ijazah kawan-kawan Pak Jokowi, ijazah Pak Jokowi juga sudah dilakukan uji forensik. Demikian. Oke, Pak Taufik, apakah hasil uji lapor bisa pengaruhi sidang nanti? Ini begini, harus bisa dibedakan antara proses pidana dan perdata. Kalau saya mengatakan apapun yang dilakukan laboratorium forensik Mabes Polri atau Barreskrim, kita harus menghormati ya. Tetapi jangan lupa bahwa pembuktian yang paling kuat itu harus disampaikan di depan persidangan. Kalau saya mengatakan, saya yakin mereka hanya mengatakan identik dan tidak identik, tapi saya yakin Mabes Polri tidak akan pernah boleh mengatakan guilty or not guilty, saya tidak bersalah, bukan itu. Jadi pembuktiannya tetap nanti akan dibawa oleh kuasa tergugat, dibawa ke persidangan. Tentu mekanismenya begitu, karena perlu dipelajari hari ini belum sampai pada taraf pembacaan gugatan. Jadi kemarin mediasi, bahkan yang terbaru di Pengadilan Sleman itu baru pendaftaran surat kuasa, begitu Mbak. Tapi begini, terkait dengan bukti yang mungkin nanti akan dibawa. Kalau tadi Polri membandingkan ijazah Jokowi dengan ijazah rekannya, bukti yang Anda punya apa Pak Taufik?
Nah, ini bukti yang saya punya adalah bukti mahasiswa yang perkuliah dan menyelesaikan kuliahnya ijazahnya asli dan itu berbeda. Nanti oleh karenanya kita tunggu episode berikutnya di persidangan perdata di Pengadilan Surakarta dan episode perdata di Pengadilan Negeri Sleman yang diajukan oleh saudara Komardin Didin, pengacara dari Makassar. Jadi mekanismenya sangat berbeda ya. Mungkin yang disampaikan oleh rekan Bara Jokowi barangkali itu benar, itu terkait mungkin dengan peran Roy Suryo, tetapi terhadap pembuktian persidangan perdata di Pengadilan Surakarta dan Pengadilan Sleman itu belum dilakukan, belum terjadi begitu. Oke, Pak Regan, sejumlah bukti akan dibawa ke persidangan nanti. Respon Anda? Ya, kalau sejumlah bukti akan dibawa persidangan kan objeknya sudah jelas. Objeknya adalah ijazah. Ijazah ini kan sudah dilakukan tes uji forensik oleh Bareskrim. Ini salah satu dampak laporan dari kawan-kawan, saudara Egy Sujana dan kawan-kawan di Bareskrim. Nah, kawan-kawan yang melaporkan di Pengadilan Surakarta menggugat tentang ijazah Pak Jokowi itu sama aja, nanti kan diuji apa yang disampaikan saudara ini kan objeknya kan sama, objeknya kan tetap aja kembali ke ijazah. Ijazah Pak Jokowi itu nanti atas persidangan laporan Pak Jokowi yang ada di Polda Metro Jaya ataupun laporan kawan-kawan yang ada di Surakarta itu nanti kan ranahnya sama saja akan balik ke pengadilan. Nah, nanti berdasarkan keterangan dari Bareskrim hari ini, hasil uji lapor forensik 100% ijazah Pak Jokowi itu asli. Apalagi kita nggak usah menggiring opini lagi, hari ini penegak hukum yang ada di Republik ini, yang ada di negara ini adalah yang melakukan uji forensik yang mempunyai hak dan wewenang. Nanti kawan-kawan ikuti saja alur hukumnya. Nanti seperti yang disampaikan tadi di pihak pengadilan, oke, ini kan yang dilakukan di Bareskrim ini kan dampak dari laporan saudara Egy Sujana dan kawan-kawan. Nah, sekarang yang kawan-kawan dari melaporkan Pak Jokowi di Surakarta itu kan objeknya beda, perdata katanya. Tapi sekarang kita proses hukumnya jalanin loh. Kawan-kawan yang melakukan hate speech, melakukan melanggar undang-undang IT, mengajak, membuat kegaduhan publik kemana-mana sampai ke UGM, itu harus diproses hukum juga. Karena kita sebagai relawan sendiri sudah melaporkan. Pak Jokowi-nya sendiri dengan kuasa hukumnya sudah menyampaikan, sudah melaporkan, ikut sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik, prosedur hukum yang ada di Republik. Sama, baik saya, baik menteri, baik gubernur, proses hukum harus dijalankan. Nah, sekarang kembali ke kawan-kawan yang ada di Polda Metro Jaya. Proses hukum saudara Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Karena pihak Bareskrim sudah menyatakan bahwa ini 100%. Demikian. Pak Taufik gimana tuh? Harus diproses hukum. Mereka-mereka yang menyindir, yang menyinggung bahwa ijazah Presiden Joko Widodo itu palsu. Saya harus jelaskan dulu. Pembuktian di persidangan perdata dengan peristiwa pidana, pengaduan atau pelaporan Jokowi di Polda Metro, pelaporan atau pengaduan TPUA di Bareskrim tanggal 9 Desember 2024, cara pembuktiannya berbeda. Lalu yang saya sampaikan juga, meskipun hari ini kita KUHAP itu tidak secara khusus menyebut bahwa satu-satunya laboratorium forensik itu adalah Mabes Polri. Kalau tidak salah itu keberadaannya di Akpol ya, jadi di Semarang ya. Meskipun sebutannya Mabes Polri, tapi lokasi pembuktiannya itu di Semarang. Karena kita lihat misalkan Brigjen Juhandani itu kan hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan sebelum laporan Pak Jokowi 30 April di Polda Metro sudah berada di Jawa Tengah. Yang saya ingin sampaikan, bisa saja itu terjadi kekeliruan ketika diuji. Karena kita juga memiliki hak yang sama, checks and balance di dalam persidangan perdata, dan kita juga boleh mengedarkan ahli. Saya mengambil satu contoh. Bagaimana simpulan yang salah dalam peristiwa adik Gama siswa SMKN 4 Semarang yang
Secara teori Kapolrestabes dan semua mengatakan bahwa anak itu membawa senjata. Ternyata dibantah oleh Provos bahwa dia itu tidak melakukan perlawanan, dan ternyata pernyataan Provos yang berbeda dengan pernyataan Kapolrestabes itu yang dipakai. Terbukti Kapolrestabesnya dicopot. Jadi saya masih punya optimisme begitu ya. Pendapat saya begitu, Bang Regen ya. Jadi saya mengatakan oke lah, ini satu kemenangan sementara yang dimiliki oleh tim hukumnya Pak Jokowi, khususnya yang di Solo. Nanti bisa itu kan berkasnya yang disampaikan Pak Brigjen Polisi Juhandani itu dibawa ke Solo, tapi kan saya boleh juga punya alat pembanding. Begitu Mbak, jadi masih ada wilayah yang harus kita perdebatkan, karena pembuktian yang paling kuat sebagaimana dianut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita atau KUHP kita pasal 105 disebutkan ayat 1 bahwa bukti yang paling kuat itu apa yang saksi, apa yang ahli, apa yang terdakwa sampaikan di depan sidang. Begitu. Bang Regen, Anda sudah senyum-senyum dari tadi, Anda mau nanggapin apa? Ya, objeknya kan saya rasa kan publik perlu tahu, objeknya kan ijazah. Apalagi yang harus kita ragukan? Mau kawan-kawan itu menyatakan laporan perdata atau apapun bentuknya, yang dipermasalahkan adalah objeknya adalah ini ijazah. Oke, baik. Nah, silakan saja beropini, beralibi, tidak percaya dengan aparat penegak hukum. Saya rasa Mabes Polri ya, Mabes Polri ini bukannya, yang bukan artinya kita bisa anggap sebelah mata juga bahwa laporan tersebut juga wilayah pemeriksaan forensiknya juga ya kita ragukan. Apa yang dilakukan ujinya pasti menggunakan alat akademis, kan itu jelas dilihat, dipegang, diraba, selain dia tes dibandingkan dengan ijazah-ijazah kawan-kawan Pak Jokowi yang lainnya. Saya rasa itu sah-sah saja lah, tapi saran saya kawan-kawan berhentilah menggiring opini seakan-akan Bareskrim, oh ini masih belum pilot, kita ada pembanding. Mau dari Amerika kek, mau dari Rusia kek, silakan saja. Tapi hari ini kita bicara penegak hukum, hari ini Bareskrim sudah menyatakan 100% ijazah Pak Jokowi itu asli. Demikian. Nah, tapi ada juga nih pihak-pihak yang merasa dikriminalisasi akibat tudingan ijazah palsu, Pak Regen. Ya sah-sah saja, apa yang mereka kan merasa dikriminalisasi tersebut, ada yang ke Komnas HAM. Ini kan yang melakukan hate speech, yang mengunggah itu saudara Roy Suryo mengajak dan kawan-kawan berdasarkan unggahan saudara Sandi, kan terang jelas ini. Mereka sudah di beberapa media sudah menyatakan demikian. Jadi dari mana pernyataan mereka dapat kita benarkan, sementara pihak Mabes Polri hari ini sudah menjawab hal tersebut. Objeknya kan satu, ijazah. Dengan hasil yang ada sekarang, Pak Taufik, apakah strategi Anda dan tim berubah untuk pembuktian di persidangan nanti? Ya, harus dipahami ya, sampai hari ini gugatan belum dibacakan. Gugatan saya satu-satunya klaim atau pernyataan keberatan itu bukan hanya soal ijazah, tapi juga proses. Karena ijazah itu hanya bagian dari proses. Misalkan kita juga singgung soal ijazah SMA, kita juga singgung bagaimana bahkan hari ini ya, meskipun kita berdebat panjang lebar di medsos maupun di TV seperti ini, tapi tidak pernah dihadirkan yang namanya ijazah. Kalau kita memakai pendekatan hukum positif, hukum acara pidana, ijazah itu mestinya yang asli, yang katanya punya Pak Jokowi, itu mestinya tidak bisa diambil sebelum selesai pemeriksaan. Nah ini kan aneh, karena skenario barang bukti itu hanya 3. 1, kalau itu disita, namanya berita acara penyitaan, kalau diserahkan dengan sukarela berarti berita acara penyerahan sukarela. Dan yang ketiga, kalau ini peristiwanya belum sampai pada penyidikan, namanya adalah penitipan barang bukti, mekanisme itu. Dan saya tidak melihat di antara 3 fase itu mana yang dipakai skenario untuk mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Karena hingga hari ini yang disampaikan oleh Mabes Polri banyak sekali, saya mengikuti tadi breaking news-nya, itu tidak menampakkan ijazah, perbandingannya adalah
fotokopi dan pernyataan di Polda Metro juga jelas Jokowi tidak menyerahkan asli tapi menyerahkan fotokopi. Jadi oke lah, apa yang disampaikan Bang Regen silahkanlah, bolehlah. Tetapi kita gak akan menguji karena klaim saya atau pernyataan keberatan atau gugatan saya bukan semata-mata hanya ijazah, tetapi proses yang lain. Ada misalkan di KPU, kemudian proses di UGM dan sebagainya, ya. Jadi itu masih banyak dan saya belum akan sampaikan kecuali ketika Hakim sudah memberikan kesempatan bahwa gugatan kami boleh dibacakan. Jadi Mbak dan Bang Regen, sidang yang kemarin itu sesuai Perma 1 2016 itu baru mediasi, artinya para pihak karena ini perdata ya dipertemukan untuk mencari titik temu. Jadi belum sampai pada substansi atau pembacaan gugatan. Itu Bang Regen dan Mbak ya, makasih begitu. Thank you. Oke, baik. Bang Regen gimana? Ini masih dipertanyakan loh, meskipun sudah ada simpulannya, tapi kenapa nggak ditunjukkan aslinya? Kenapa fotokopinya? Ya, silakan saja. Silakan saja Pak Bung Taufik dan kawan-kawan masih mempertanyakan berdasarkan gugatan yang dilakukan kawan-kawan yang di Surakarta oleh Bung Taufik. Ini kan proses hukum laporan atau pihak pelapor sudah dijalani. Pak Jokowi juga sebagai warga negara biasa akan mengikuti proses ini. Kita juga sebagai relawan Pak Jokowi, kita juga mengikuti. Saya sendiri, kami Bara JP melaporkan hal tersebut juga sama mengikuti. Jadi ya sebagai warga negara yang baik, taat hukum, Pak Jokowi sudah mengikuti. Proses hukum selanjutnya ya kita lihat nanti bagaimana penegak hukum kita, baik yang di Polres maupun Polda Metro Jaya ataupun di Surakarta, di pengadilan, tetap sebagai warga negara yang baik, sebagaimana yang disampaikan oleh Bung Taufik tadi, itu proses ya. Jadi saya rasa step by step nanti akan berjalan. Itu saja Bung Taufik ya. Semoga thank you Bang Regen. Kita tetap mengawal ini sama-sama. Tapi hari ini alhamdulillah saya bersyukur, kawan-kawan semua bersyukur, pembuktian salah satu pemeriksaan yang dilakukan lapor oleh Bareskrim sudah menyatakan 100%. Demikian. Oke, Pak Taufik, prediksi hasil persidangan nanti kira-kira gimana? Ya, skenario-nya persidangan itu Mbak ya, dan Bang Regen itu kan ada 3. 1, gugatan mungkin ditolak, ya, gugatan ditolak. Atau gugatan tidak diterima, atau gugatan dikabulkan sebagian. Skenario-nya kan 3 itu, tapi saya suka dengan berdialog seperti ini, orang punya aspirasi, orang punya argumen, dan itu sah-sah saja di negara seperti ini. Sama aja Bung Taufik. Saya juga melaporkan saudara Rocky Gerung ditolak di Mabes Polri, melaporkan si ini Koni juga ditolak. Itu jadi Pak Jokowi jadi presiden loh. Sama aja bisa dicek laporan Bara JP itu dilakukan di Mabes Polri atau di Polda atau di Polres itu selalu ditolak. Jadi bukan hanya ini, kita aja melaporkan tentang hate speech, apa yang dilakukan oleh kawan-kawan itu ditolak. Jadi ya tapi biasa aja, nggak kita buat opini, tolak ya, itu proses hukumnya karena delik aduan. Artinya seperti ini kawan-kawan, sama-sama kita hormati proses hukum yang ada di Republik ini berdasarkan undang-undang. Pak Taufik? Demikian. Oke. Aman ya? Terkendali ya? Baik. Ya. Kalau saya sih tidak putus asa, nggak boleh ya. Seorang yang masih hidup itu nggak boleh putus asa. Apalagi kita diberikan kesempatan. Tadi Regen mengatakan beberapa laporannya ditolak. Dan Pak Jokowi memberikan contoh. Sebelumnya bukan hanya Pak Jokowi, Pak SBY juga datang ke Polda, juga datang ketika persoalannya delik aduan. Ini sudah lebih bagus ya Mbak ya dan Bang Regen. Kalau dulu-dulu itu seperti Gus Nur, seperti Bambang Tri, itu ditangkap ini bagus lewat mekanisme pengaduan, lewat mekanisme pelaporan, dan ini yang harus kita jaga karena itulah yang dikehendaki sistem peradilan pidana kita di itu ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Oke, baik. Kita tunggu nanti lanjutannya. Terima kasih Pak Taufik, terima kasih Pak Regan telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam ya.